Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta atau sohibul amal menyerahkan hartanya kepada pihak lain yaitu mudharib untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Sementara itu, jika rugi, kerugian hanya dibebankan kepada pemilik harta. Pengelola harta tidak dibebani dengan kerugian. Kerjasama ini terdiri dari kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Ya, selanjutnya itu ada pengertian mudharabah menurut ulama. Ada 3 pendapat menurut ulama. Yang pertama itu ada mudharabah menurut Islam Hanafi, mengatakan bahwasanya mudharabah adalah akad syirkah dalam keuntungan satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi menjadi pemilik jasa. Yang kedua itu ada menurut mazhab Syafi'i. Mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Yang ketiga itu ada mudharabah menurut Imam Maliki, mengatakan bahwasanya mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan dengan emas atau perak. Jenis-jenis mudharabah ada 2, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah, yang artinya di mana sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat, yang bisa disebut uruf. Nah, yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Ya, selanjutnya landasan hukum mudharabah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat pembiayaan. Ada 5 syarat dan rukun dalam pembiayaan. Yang pertama itu ada penyedia dana atau yang disebut dengan sahibul mal, dan pengelola atau yang disebut dengan mudharib harus cakap hukum. Yang kedua itu pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau yang disebut dengan akad. Yang ketiga itu adalah modal, ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha. Yang keempat itu ada keuntungan mudharabah adalah jumlah yang dapat sebagai kelebihan dari modal. Yang kelima, kegiatan usaha oleh pengelola atau yang disebut dengan mudharib sebagai perimbangan muqabil modal yang disediakan oleh penyedia dana. Dan yang terakhir itu adalah sifat utama mudharabah. Apa aja sih sifat utama mudharabah? Itu ada 2. Yang pertama itu berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan yang kedua itu misbah yang disepakati sebelumnya. Yang kedua, pemilik dana tidak memperbolehkan mencabut pengelola bisnis. Sehari-hari mudharabah dilakukan oleh kedua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain yaitu
pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Yang kedua itu orang yang tidak memiliki modal tetapi punya keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagi sesuai hasil perjanjian awal.